Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Dindin yang akan membahas seputar personality, kepribadian, watak, sifat yang ada di dalam setiap diri manusia. Supaya apa? Supaya kita tahu dan kita bisa memahami karakter yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa memahami orang lain, khususnya orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti anak, pasangan, orang tua, adik, kakak, tetangga, bahkan orang yang gak kita kenal. Oke, sesuai dengan judulnya, pada video kali ini aku akan bahas apa itu personality dari melankolis. Oke, yuk kita bahas. Nah, sebelum kita bahas apa itu melankolisnya, aku akan jelasin. Tapi sebelumnya aku mendapatkan pengetahuan ini berdasarkan literatur yang pernah aku baca dari sebuah buku, yaitu judulnya Personality Plus karangan Florence Littauer ya, salah satu buku bestseller dunia ya. Jadi kalian bisa dapatkan buku ini di toko buku mana aja ya. Oke, nah kita masuk nih ke melankolis ya. Melankolis ini apa ya? Ciri khasnya itu adalah orang yang sempurna, orang yang perfeksionis. Biasanya seperti itu ya. Pengen tahu kelebihannya apa nih ya? Kan pasti ada nih kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kita masuk ke kekuatannya dulu ya. Yang pertama apa? Pemikir. Ya. Jadi kalau berpikir tuh cara mendalam ya. Jadi apa yang misalnya dia menginginkan sesuatu ya, itu dia akan pikirin terus gimana caranya ya. Gimana step-stepnya yang harus dilakukan gitu ya. Ketika dia punya masalah juga dia akan pikirin juga terus gimana cara solusinya dalam mengeluarkan masalah ini gitu ya. Itu ciri khasnya seorang melankolis. Yang kedua adalah perencana yang baik ya. Dia itu kalau melakukan segala sesuatu tuh pakai planning ya, sesuai dengan rencana. Dia akan tulis dulu nih apa nih kegiatan hari ini yang akan dia lakukan. Misalnya yang pertama ini nih, B ini, C ini misalnya. Jadi kalau misalnya pergi ke suatu tempat tuh dia udah tahu apa yang dia harus lakukan karena dia udah planning sebelumnya. Gitu ya. Jadi organize-nya keren banget ya. Yang ketiga, teliti atau dia menyukai hal-hal yang detail. Ya, contohnya kayak misalnya gini. Oh iya, contoh seorang melankolis ini bisa jadi adalah seorang akuntan. Nah, kan kalau akuntan itu kan kalau misalnya membuat suatu laporan keuangan tuh harus teliti ya, harus balance hasilnya. Kalau enggak ya gagal deh gitu. Makanya cocok nih orang-orang melankolis jadi seorang akuntan. Terus yang selanjutnya adalah teratur. Teratur ini terjadwal ya, beda ya sama seorang yang sanguinis yang udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Kalau melankolis ini dia teratur ya, terjadwal. Jadi karena dia sudah di planning ini, jam segini kesini, jam sekian ini. Kalau dia punya janji itu biasanya on time. Ya gitu, itu keren ya. Kebalikan banget ya dari sanguinis ya. Kalau kemarin sanguinis apa? Suka apa? Suka molor-molor waktunya ya. Oke, selanjutnya adalah hemat. Nah, hemat ini dalam artian dia bisa mengontrol keuangannya misalnya. Karena itu tadi dia ketika dia mendapatkan gaji nih misalnya ya, gaji bulanan, dia udah tahu nih, ditulis sama dia ini untuk apa sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Jadi memang hemat gitu, dia pinter nabung gitu ya, menyisihkan gaji. Beda ya, pokoknya ini kebalikan lah sama sanguinis. Kalau sanguinis kemarin tuh lebih cenderung ke gimana nanti. Makanya begitu akhir bulan bingung deh, makannya apa, ini udah habis duitnya gitu kan. Beda kalau melankolis ini orangnya super hemat ya. Selanjutnya apa? Rapi. Nah, ini rapinya kalau kalian ke rumah seorang melankolis ya, nggak usah ke rumah deh, misalnya ke kamar nih, ke kamar seorang melankolis, misalnya kalian punya teman atau geng main ke rumahnya, lihat deh kamarnya. Kalau kamarnya bersih, kayaknya nggak ada debu, tersusun rapi buku, tersusun rapi baju, tersusun rapi, itu biasanya seorang melankolis. Nah, karena memang dia nggak ruwet ya. Kalau ngelihat yang berantakan tuh dia nggak suka gitu, dia harus pengen cepet-cepet bersihin. Ngelihat lantai debuan, dia pengen cepet-cepet sapu gitu. Itu contohnya. Tapi ya bagus ya, itu patut dicontoh. Oke? Nah itu tadi kekuatannya. Dan kelemahannya apa? Yuk kita bahas lagi.